Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang ini tahu istilah tulang wangi gitu ya. Tidak semua orang itu mengerti istilah tulang wangi. Karena di setiap daerah, masing-masing daerah itu mempunyai istilahnya masing-masing. Misal, tulang wangi itu juga ada yang mengatakan darah manis, dan juga ada juga yang mengatakan tulang renggang. Tetapi apapun itu istilahnya, artinya tetap sama, yaitu seseorang yang pintu gerbang gaibnya ini terbuka. Jadi kalau ketika pintu gerbang ini sudah terbuka, maka dia akan disukai oleh makhluk dari alam gaib. Dia akan selalu didekati oleh makhluk dari alam gaib tersebut. Biasanya orang yang didekati oleh makhluk-makhluk gaib ini, orang yang sering didampiri, orang yang sering didekati oleh makhluk-makhluk gaib, dan orang tersebut mempunyai tulang wangi, itu biasanya orang tersebut akan peka terhadap energi-energi yang ada di sekitarnya, atau orang tersebut akan peka terhadap alam-alam gaib. Dan juga biasanya mereka itu akan sering mendapat gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Entah itu gangguan itu dia melihat penampakan gitu ya, ataupun yang lainnya, itu biasanya akan sering mendapatkan gangguan. Nah, disarankan orang yang memiliki tulang wangi atau orang yang memiliki darah manis itu harus mempunyai guru pembimbing, harus mempunyai guru yang selalu membimbing di setiap harinya. Biasanya orang yang mempunyai tulang wangi, orang yang mempunyai darah manis itu disebabkan dari wetonnya ataupun dari leluhurnya gitu ya, itu yang mempunyai orang darah manis. Dan orang tersebut biasanya dari kecil itu sudah ditampai hal-hal gaib. Cuma kan masih kecil gitu ya. Dia tidak terlalu menggubris gitu. Dia tidak tahu, dia tidak paham apa yang dilihatnya itu. Biasanya dari kecil. Tetapi setelah dia semakin dewasa gitu ya, semakin remaja, maka itu akan sedikit demi sedikit menghindar. Karena apa? Juga perlu diasah. Kalau tidak diasah ya juga tidak peka gitu loh. Makanya perlu guru pembimbing. Tetapi gerbangnya masih terbuka. Walaupun dia sudah tidak bisa melihat gitu kalau ketika dewasa gitu ya. Tetapi pintu gerbangnya ini masih terbuka. Dia masih bisa untuk kerasukan. Jadi kalau dia masih kecil dia suka melihat penampakan, dia sering melihat penampakan. Semakin dewasa dia sudah tidak bisa melihat lagi. Tetapi di dalam dirinya ini pintu gerbangnya sudah terbuka. Jadi dia masih bisa ada kemungkinan untuk kerasukan. Jadi disarankan orang yang mempunyai tulang wangi atau orang yang mempunyai darah manis ini itu harus mempunyai guru pembimbing. Lalu apa saja ciri-cirinya orang yang mempunyai tulang wangi atau darah manis tersebut? Ciri-ciri yang pertama, seperti yang sudah saya katakan tadi, dia akan peka terhadap alam gaib. Dia akan peka terhadap makhluk gaib. Dia akan peka terhadap energi-energi yang ada di sekitarnya. Dan energi yang ada di sekitarnya ini juga mempengaruhi apa yang ada di dalam tubuhnya. Karena kalau energi dia negatif, energi yang ada di sekelilingnya gitu ya maksud saya, energi yang ada di sekelilingnya ini negatif dan dia ikut masuk ke dalam tubuhnya, maka itu akan mempengaruhi sifatnya. Sifatnya akan berubah 100%. Yaitu mengikuti energi yang negatif tadi, makhluk yang negatif tadi. Jadi harus bisa menetralkan. Bagaimana cara menetralkan? Ya, kita sering banyak beribadah, sering berzikir, suka menolong orang gitu ya, supaya energi kita itu tinggi. Jadi kita bisa menyelaraskan, kita bisa selaras dengan makhluk-makhluk gaib tersebut. Dan apabila energi kita tinggi, kita juga bisa mensterilkan, menetralkan energi negatif yang ada di sekeliling kita itu menjadi energi yang positif. Itu. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki tulang wangi ataupun darah manis yang selanjutnya, biasanya dia itu
bisa masuk ke dalam alam gaib dan juga bisa melihat hal-hal yang gaib seperti yang sudah saya katakan di depan tadi gitu ya. Dia akan melihat makhluk-makhluk gaib. Itu kalau dia masih dini. Karena masih dini, masih kecil, itu masih polos. Dia belum tahu apa-apa. Dan ketika sudah dewasa, ketika dia tidak mengasahnya, mengasah dari tulang wanginya tersebut, maka dia hanya peka. Hanya bisa merasakan apa yang ada di sekelilingnya. Ini kalau orang tersebut tidak mengasahnya. Jadi perlu diasah supaya kita bisa melihat makhluk gaib. Kita bisa masuk ke dimensi gaib. Tetapi ini juga sangat berat gitu ya. Kalau tidak kuat mending nggak usah gitu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki tulang wangi ataupun memiliki darah manis, biasanya orang tersebut akan merasa diikuti oleh orang lain dimanapun dia berada. Karena apa? Dia peka terhadap alam gaib. Jadi dia terus-terusan seperti ada yang melihatnya, seperti ada yang mengikutinya. Karena apa? Dia sudah peka terhadap makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Jadi makhluk gaib itu dia ibaratkan itu seperti orang gitu tuh. Tuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki tulang wangi dan juga darah manis, biasanya orang tersebut itu akan mengalami sakit-sakitan. Tetapi orang yang sakit-sakitan, ya orang yang selalu sakit-sakitan itu juga tidak tentu memiliki tulang wangi loh ya, jangan salah paham. Di sini sakit-sakitan di sini itu disebabkan oleh benturan energi. Karena setiap harinya orang yang gerbang gaibnya terbuka, itu setiap harinya akan benturan energi, akan tabrakan energi dengan makhluk gaib, dengan alam-alam gaib. Maka dia akan merasa sakit-sakitan. Merasa bahwa dia ini sakit gitu ya. Tetapi ketika dia diperiksakan itu tidak ada penyakitnya. Karena ini karena apa ya? Karena benturan dengan energi gaib. Benturan dengan makhluk-makhluk dari alam gaib. Terus kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki tulang wangi dan juga memiliki darah manis, itu biasanya orang tersebut memiliki banyak khodam. Nah ini karena gerbang gaibnya ini sudah terbuka, maka dia mempunyai kemungkinan untuk diikuti oleh banyak khodam. Tidak hanya satu, banyak khodam yang akan mengikutinya, banyak khodam yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Dan semua khodam itu walaupun tidak diminta, itu akan melindungi dirinya. Karena apa? Dia sudah disukai oleh khodam-khodam tersebut. Karena kita ya itu tadi mempunyai tulang wangi atau memiliki darah manis. Tuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki tulang wangi atau memiliki darah manis, itu biasanya orang tersebut bisa memanggil makhluk-makhluk dari alam gaib. Jadi tidak hanya melihat makhluk gaib gitu ya, dia juga bisa memanggil makhluk dari alam gaib. Contoh, misal ada benda pusaka, dan benda pusaka itu ada khodamnya. Dia memanggil khodam yang ada di benda pusaka tersebut, itu khodam yang ada di benda pusaka tersebut akan keluar untuk menemui orang tersebut. Karena apa? Dipanggil. Dan dia yang memanggil orang itu tersebut itu memiliki darah manis. Itu sangat spesial. Itu sangat disukai oleh makhluk gaib, sangat dihormati oleh makhluk gaib. Jadi dia itu bisa memanggil makhluk dari alam gaib. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki tulang wangi atau memiliki darah manis, biasanya orang tersebut itu sering mendapatkan benda-benda pusaka. Entah itu benda pusaka dari mana asalnya, tetapi dia itu akan sering mendapatkannya. Ketika dia jalan-jalan di tempat yang wingit atau di tempat angker gitu ya, itu tiba-tiba juga dia akan melihat benda pusaka. Dan benda pusaka itu pasti mempunyai khodam gitu ya. Dan dia ingin ikut kepada orang yang memiliki tulang wangi tersebut. Nah, itulah sahabat-sahabat ciri-ciri orang yang memiliki tulang wangi. Tetapi bagaimanapun juga, walaupun kita memiliki tulang wangi, walaupun kita memiliki darah manis, ketika kita sudah beranjak dewasa, kalau kita tidak
mengasahnya itu juga tidak akan ada manfaatnya, malah kita yang akan diganggu oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan makhluk-makhluk gaib tersebut. Jadi saya sarankan, kalau Anda memang mempunyai ciri-ciri yang seperti yang saya sampaikan, yaitu memiliki darah manis atau memiliki tulang wangi, saya sarankan panjenengan memiliki guru pembimbing. Panjenengan dibimbing supaya diasah kemampuan batin Anda, supaya diasah apa yang ada di dalam diri Anda. Tetapi serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senderkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali-kali Anda menyenderkan masalah Anda kepada makhluk, karena makhluk itu adalah tugasnya sama seperti kita, yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.